Kejahatan pidana dapat kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Aurelia Laurensa Manumbalung, NIM 2374201004 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik kasus hukum pidana dan contoh dari kasus pidana. Sebelum kita masuk ke topik kasus hukum pidana atau contoh dari kasus pidana, saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat apa sih hukum pidana itu. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang terlarang atau dilarang. Hukum pidana merupakan atau termasuk ke dalam tindakan pidana. Hukum pidana yang termasuk dalam tindakan pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya. Hukum pidana dapat dicapai melalui hukuman yang dijatuhkan. Hukum pidana secara umum bertujuan untuk melindungi masyarakatnya. Dalam hukum pidana di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki 9 asas. 9 asas tersebut yakni yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas yang kedua yaitu asas praduga tidak bersalah. Asas yang ketiga yaitu asas oportunitas. Dan asas yang keempat ialah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas yang kelima yaitu asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Asas yang keenam yaitu asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas yang ketujuh yaitu asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Asas yang kedelapan yaitu asas akusator dan asas inkisitor. Asas yang kesembilan atau asas yang terakhir yaitu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan atau secara langsung dan secara lisan. Dalam hukum pidana memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama ialah fungsi umum, yang kedua ialah fungsi khusus. Fungsi umum adalah hukum pidana yang sengaja dilakukan dan berlaku untuk semua orang atau dalam tanda kurung itu umum, untuk semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan fungsi hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang sengaja dibentuk dan diberlakukan untuk orang-orang yang tertentu saja. Nah, dalam hukum pidana memiliki contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus dalam hukum pidana ialah pencurian, perampokan, pemerkosaan, korupsi, penganiayaan, penipuan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh-contoh kasus dan yang saya ambil yaitu contoh kasus penipuan Nah, sebelum saya membahas tentang kasus penipuan yang terjadi, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih penipuan itu. Nah,
Penipuan itu adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan tipu muslihatnya atau dengan kebohongannya. Ia melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Dalam pasal 378 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan diancam pidana penjara selama 4 tahun. Faktor yang menjadi perbuatan atau faktor yang menjadi adanya penipuan yaitu faktor dari dalam diri sendiri. Faktor dari dalam diri sendiri yaitu biasanya faktor keimanan pelaku. Biasanya hal-hal penipuan yang terjadi karena faktor diri sendiri itu iman yang lemah, sehingga membuat pelaku melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain. Nah, adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi sehingga seseorang itu melakukan penipuan. Contohnya faktor-faktor dari luar yaitu faktor lingkungan, faktor pergaulan. Faktor lingkungan itu atau masyarakat, faktor ekonomi. Biasanya yang terjadi penipuan itu karena faktor ekonomi dan faktor keluarga. Nah, dalam gugatan penipuan dalam gugatan pidana bisa saja dialihkan atau dijadikan gugatan perdata. Tetapi jika gugatan pidana itu telah memiliki dalam pasal 378 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan diancam pidana penjara selama 4 tahun. Faktor yang menjadi perbuatan atau faktor yang menjadi adanya penipuan yaitu faktor dari dalam diri sendiri. Faktor dari dalam diri sendiri yaitu biasanya faktor keimanan pelaku. Biasanya hal-hal penipuan yang terjadi karena faktor diri sendiri itu iman yang lemah, sehingga membuat pelaku melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain. Nah, adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi sehingga seseorang itu melakukan penipuan. Contohnya faktor-faktor dari luar yaitu faktor lingkungan, faktor pergaulan. Faktor lingkungan itu atau masyarakat, faktor ekonomi. Biasanya yang terjadi penipuan itu karena faktor ekonomi dan faktor keluarga. Dalam hukum pidana, gugatan pidana dapat saja atau boleh saja dijadikan gugatan perdata dengan atau asalkan hasil dari putusan peradilan pidana itu dijadikan bukti tertulis pada gugatan perdata. Jika hasil putusan peradilan telah ada, maka gugatan kasus tersebut bisa dialihkan atau dijadikan gugatan perdata. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus hukum pidana, dan saya mengambil contoh kasus hukum pidana yaitu penipuan. Dan contoh kasus penipuan ini saya ambil dari penipuan yang terjadi di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat penipuan yang terjadi di
Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Warga dua desa di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi korban investasi bodong yang dilakukan oleh dua orang tersangka yang berinisial UA, warga desa Blongkok, dan berinisial SL, warga desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang. Modus penipuan kedua tersangka dengan menjalankan arisan lelang di desa Boyong Pante dan desa Blongkok, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan iming-iming, mereka menjanjikan dalam jangka waktu tertentu mereka akan mengembalikan uang warga dengan berlipat kali ganda. Puncak kemarahan para korban tak terbendung ketika para tersangka gagal dalam membayar arisan lelangan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh para tersangka. Ratusan warga mengalami kerugian yang sangat banyak, kerugian material dan uang hingga miliaran rupiah. Ratusan warga mengalami kerugian yang sangat banyak. Kerugian seperti material dan uang hingga miliaran rupiah dalam kasus investasi bodong atau arisan lelangan ini yang dilakukan oleh kedua tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui uang investasi bodong ini digunakan para tersangka untuk memenuhi kebutuhannya, atau mereka menggunakan uang investasi bodong ini dengan membeli barang-barang seperti perhiasan, mobil, handphone, mereka membeli hewan ternak, dan barang-barang ini sudah dijadikan barang bukti untuk menjadi bahan bukti hasil kejahatan para tersangka. Oleh karena itu, dengan contoh kasus yang saya berikan kali ini, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh jika orang-orang memengaruhi kita untuk mengikuti sesuatu yang belum jelas, yang belum tepat. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya atau mengikuti investasi bodong atau arisan-arisan lelangan yang tidak jelas seperti kasus yang sudah saya sampaikan saat ini. Semoga dengan video saya kali ini, dengan pembahasan saya mengenai topik kasus hukum pidana dan pembahasan saya mengenai contoh kasus pidana di saat ini, bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati.